Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak yang selalu support channel ini ya di Mr. Tams Channel, yang sudah like, komen maupun subscribe ya, dan juga men-share video ini ya. Untuk lebih lanjutnya kita simak videonya ya. Check this out. Oke, kita tahu bahwa globalisasi itu membawa dampak besar ya dari segi bidang manapun ya, mau dari ekonomi, mau dari ilmu komunikasi, sosial budaya maupun pendidikan ya. Nah, sekarang kita akan membahas dari kerjasama yang ada di ASEAN itu ya, yang ada 3 ya, yaitu ada ZOFAN, ada ASOLD, dan ada ekstradisi. Baik, langsung aja kita akan belajar mengenai yang tadi ya, kerjasama yang ada di ASEAN itu di buku globalisasi tematik D ya, di kelas 6 ya. Di sini ada 3, yaitu ada ZOFAN, yaitu Zone of Peace, Freedom and Neutrality, yaitu menyangkut kawasan yang damai, bebas dan netral ya. Nah, di sini adalah tujuannya itu untuk menjaga stabilitas regional ya, stabilitas dari negara-negara ASEAN ini agar tetap damai, tetap netral dan tetap bebas gitu ya. Jadi di sini tujuannya utamanya adalah agar negara-negara ASEAN ini tetap damai ya, tidak ada peperangan di antara negara-negara ini ataupun perebutan wilayah. Kalau ini wilayah masuk ke negara Indonesia atau misalkan ini masuk ke wilayah Malaysia, ini yang jadi perebutan. Nah, inilah fungsinya dari ZOFAN ini ya. Yang kedua yaitu ASOLD ya, yaitu Asian Senior Official on Drugs Matter. Nah, ini yang paling penting dan yang paling krusial, di mana masalah-masalah drugs, yaitu narkotika ya. Ada jenisnya banyak banget, ada ganja, ada ekstasi, ada kokain. Ini yang paling berbahaya banget ya untuk kita sebagai anak muda ya. Kalau misalkan mengkonsumsi ini akan banyak banget masalah yang akan dihadapi, seperti kesehatan ya maupun mental kita. Bagaimana kalau misalkan kita sangat mengkonsumsi, bisa kena berbagai penyakit ya, bisa jadi penurunan daya ingat, bisa jadi kanker, bisa jadi emosi yang tidak stabil. Nah, ini yang paling dikhawatirkan oleh negara-negara ASEAN. Kenapa? Karena untuk menghancurkan suatu bangsa itu hanya dengan menghancurkan masa depan bangsanya yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Makanya itu dirusak dengan apa? Dengan narkoba itu. Yang ketiga adalah perjanjian ekstradisi. Nah, yang ini dimana kalau misalkan kriminal dari negara-negara ASEAN ini kabur dari negara asalnya, karena dia di negara asalnya itu sudah berbuat jahat, sudah korupsi misalkan, lalu dia kabur ke negara-negara ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN ini bisa langsung menangkapnya lalu memulangkannya ke negara asal dia untuk dijatuhi hukumannya. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena kalau misalkan penjahat kelas kakap itu pasti akan keluar negeri untuk menghilangkan jejak Asia. Nah, tapi dari segala bentuk positif dari globalisasi pasti kan ada dampak negatif dong dari globalisasi ini. Nah, kita jangan sampai ya masuk ke dalam dampak negatif tersebut dan akan merugikan kita sendiri nantinya nih ya. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita tahu bahwa dampak itu membawa negatif ya, lalu kita tinggalkan. Nah, bagaimana sih cara sikap kita globalisasi itu udah mulai meracuni kita dan mulai mempengaruhi kita, yaitu yang pertama pastinya itu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita berdoa, bertawakal ya, mohon ampun dengan segala kesalahan kita ya, semoga hati kita dibersihkan. Lalu yang kedua adalah kalian harus tahu nih, mana sikap yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak.
Mana nih yang kita ambil dari sikap dari globalisasi ini, yang baiknya kita ambil. Jangan sampai karena kita saking serunya dengan globalisasi kita ambil semuanya ya, lalu sampai dampak negatif pun kita ambil. Nah itu yang salah. Yang ketiga adalah harus pastinya menggunakan produk-produk dari dalam negeri ya. Jangan sampai kalian harus gengsi karena memakai produk lokal. Jangan salah, produk lokal itu sekarang kualitasnya sudah sama baik ya dengan produk luar negeri. Apalagi kalau misalkan sekarang lagi booming-boomingnya dari Korea ya. Tapi ngomong-ngomong, Teh Lisa lagi ngapain ya? Jangan sampai kita selalu cinta dengan produk luar negeri ya, selalu memakai jam tangan, baju pakaian dari luar negeri ya, dari merek-merek terkenal itu. Nah, kita harus mendongkrak ekonomi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka dari itulah kita harus cinta produk-produk dari dalam negeri tentunya ya. Sekian, terima kasih banyak ya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih banyak ya yang sudah like, comment, dan subscribe-nya. Oke, thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.